Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di media pembelajaran khusus kelas 6. Masih di tema 1, subtema 2 hewan sahabatku, dan kita memasuki pembelajaran 2 halaman 74-77 pada buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun sebelum dimulai, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Setelah itu jangan lupa untuk Anda semuanya untuk meminta bimbingan kepada kedua orang tua kalian semuanya di rumah. Baik, kita mulai di awal paragraf. Di awal halaman dibuka dengan sebuah prolog bahwa ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang ya untuk diambil telurnya. Nah, memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Nah, pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Nah, bagaimana rasanya ya ketika kita memasuki sebuah peternakan ayam? Nah, ada ayam potong, ada ayam petelur. Nah, kalau ayam potong itu dimanfaatkan ada dagingnya, dan ayam petelur dimanfaatkan adalah telurnya. Nah, sekarang kita simak di kolom ayo mencoba. Kita kalian diajak untuk memahami kelima sila Pancasila berikut ini, dari sila ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang nilai-nilai sila keempat. Nah, Santi sangat sedih ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Ya, sudah kalian tahu semuanya bahwa ketika kita memasuki peternakan ayam besar, baunya gitu kan, ya baunya minta ampun. Nah, usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Ya, Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakan tetap beroperasi. Nah, berdasarkan bacaan tadi, jawab pertanyaannya ya tentang penerapan sila keempat dari Pancasila. Nah, ini apa pendapatmu tentang sikap Santi yang akan memperjuangkan peternakannya ya, karena itu menghidupi keluarganya dan membiayai sekolahnya. Nah, pendapat kalian tentang sikap Santi tersebut bagaimana yang akan mempertahankan peternakannya? Ya, mudah, tidak usah diberi contoh. Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah, sikap penduduk kan merasa keberatan dengan keberadaan peternakan tersebut yang menyebarkan aroma yang kurang sedap dari kotorannya. Nah, sikap penduduk tersebut bagaimana, wajar atau tidak wajar? Ya, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Santi ketika menghadapi masalah? Apakah Santi memaksa kehendak? Apakah Santi mengikuti aturan untuk mengajak bermusyawarah kepada seluruh keluarga, kemudian tetangga-tetangganya juga? Dan apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Apakah main hakim sendiri? Jelas tidak boleh ya. Kita segala sesuatu harus selalu dimusyawarahkan. Tidak ada masalah yang tidak selesai dengan musyawarah. Mari duduk bersila bersama keluarga Santi dan masyarakat sekitar, bermusyawarah bagaimana baiknya ya. Nah, di sini semuanya kalian jawab. Kemudian, nah ini adalah berikut pelaksanaan sila keempat dari Pancasila. Ada tidak memaksakan keinginan, bermusyawarah, mengutamakan kepentingan orang banyak, dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Carilah 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila Pancasila sila keempat. Pilihlah 2 yang akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya, ini ketika kita dulu kita tatap muka kan suka ada pemilihan ketua kelas. Nah, itu juga sama penerapan nilai sila keempat dari Pancasila, yaitu bermusyawarah memilih ketua kelas dan lain sebagainya, bermusyawarah ketika akan melakukan camping bersama dan lain sebagainya. Cari yang lain. Nah, sebagai sahabat Indonesia, Hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Nah, salah satunya adalah patung seperti ini ya. Sudah familiar, ada patung bebek, ada patung ayam. Nah, biasanya ini patung ayam jago ini biasanya multifungsi, artinya banyak fungsi. Ya, hiasan juga, ya juga sebagai celengan, ada juga yang begitu ya. Ada juga yang khusus sebagai hiasan.
Apa itu operasi hitung campuran? Operasi hitung campuran adalah menyelesaikan perhitungan yang terdiri atas ada perkaliannya, ada pembagiannya, ada penjumlahan dan pengurangan. Ini simbol-simbolnya ya. Contoh, 4 kali 9 bagi 2 ditambah 5 dikurangi 2, misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa operasi hitung dalam satu soal, ada kali, ada bagi, ada tambah, ada kurang dan lain sebagainya. Nah, lalu aturan menyelesaikannya bagaimana? Nah, ini aturan pengerjaan operasi hitung campuran. 1. Operasi di dalam tanda kurung didahulukan. Jadi kalau ada soal nanti kemudian sudah ada kurungnya, maka kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung walaupun tidak kuat dan lain sebagainya. Nanti apa itu sama dan tidak kuat? Nah, di sini. 2. Penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Jadi kerjakanlah terlebih dahulu yang berada di sebelah kiri dengan cara dikelompokkan. Misalnya ini 28 dikurangi 8 ditambah 10, ada kurang, ada pengurangan, ada penjumlahan. Nah, yang mana yang harus kalian kerjakan? Yang paling kiri, yaitu nih ya. Jangan lupa beri tanda kurung. Jadi 28 dikurangi 8 kurung tutup ditambah 10, hasilnya 28 kurangi 8 20 tambah 10 jadi 30. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian berikutnya yang ketiga aturannya, perkalian dan pembagian sama kuat. Jadi kerjakanlah terlebih dahulu yang berada di sebelah kiri dengan cara dikelompokkan. Ini ada kali, ada bagi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini ya, sama bagi kurung, kali dulu kerjakan. 28 kali 8 dibagi 10, hasilnya adalah 224 dibagi 10, 22,4. Seperti itu. Terakhir aturannya yang keempat, bahwa perkalian atau pembagian lebih kuat dari penjumlahan atau pengurangan. Jadi kerjakanlah terlebih dahulu operasi perkalian atau pembagian dengan cara dikelompokkan sebagai berikut ya. 28 dikurangi 8 dikali 2, ada kurang, ada kali. Yang lebih kuat adalah kali, maka selesaikan dulu kali. 28 dikurangi, ini diberi tanda kurung karena akan diselesaikan terlebih dahulu. 8 kali 2 hasilnya 28 dikurangi 16, hasil akhirnya adalah 12. Itu aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Nah, ada latihan Udin membantu ibu membuka belanjaan. Di dalam tas terdapat 2 botol kecil susu masing-masing berharga 1.500. Kemudian Udin menemukan 2 kardus kecil telur masing-masing 10.000. Operasi hitung mana yang menunjukkan besarnya uang yang dibelanjakan ibu untuk membeli 2 botol kecil susu dan juga 2 kardus kecil telur. Apakah yang nomor 1? Kita lihat nomor 1 sesuaikan dengan aturan tadi ya. Nah, jadi beri tanda kurung, kelompokkan 2 kali 1.500 kali dalam diberi kurung yang keduanya 2 kali 10.000. Hasilnya ini 3.000 kali 20.000, hasilnya adalah 60 juta. Wah, masa ibu hanya untuk membeli susu dan telur sampai habis 60 juta? Ini hitungannya 1.500, 10.000. Mungkinkah? Nah, yang ini bukan belanjaan ibu. Atau yang ini. Tapi cari dulu. Atau yang ini. Nah, cari yang mana yang sesuai dengan jumlah uang yang dibelanjakan oleh ibu. Nah, selanjutnya kalian kerjakan ini di buku ya. Nah, kerjakan masing-masing dengan aturan yang tadi. Paham ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.